Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan dan alami setiap hari. Meskipun ada persoalan, Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan-Mu yang memampukan kami untuk menjalani setiap tugas aktivitas kami pada sepanjang hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 58 ayat 1-2. Tertulis demikian. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, menyatakan bahwa ada sekitar 3,3 miliar orang atau separuh dari penduduk dunia berada di negara yang gagal secara sistemik. Beberapa negara itu terancam gagal karena korupsi, pemberontakan, karena masalah dalam pemerintahan, masalah demokrasi dan konflik agama, serta konflik etnis. Kita bersyukur Indonesia tidak termasuk sebagai negara gagal itu. Tapi masih banyak korupsi yang terjadi dan berbagai kebijakan yang aneh dan perlu diperbaiki. Para penguasa negeri ini perlu belajar untuk berfokus pada keadilan dan kebenaran. Sebab di mana ada keadilan dan kebenaran, pasti ada kesejahteraan. Dalam Mazmur 58 ayat 1-2 ini tertulis, sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Daud mengungkapkan sikap dan perasaannya terhadap para penguasa negerinya yang terus-menerus berlaku tidak adil terhadap rakyat dan juga terhadap dirinya. Daud merasakan dan mengalami bagaimana ketidakadilan itu mempengaruhi dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Penghakiman atau pengadilan dilakukan dengan tidak jujur, melainkan dengan sikap subjektif dan mementingkan diri sendiri. Lebih daripada itu ada kekerasan dan keputusan yang bersifat jahat yang dilakukan oleh para penguasa. Dalam hal ini adalah Raja Saul dan orang-orang dalam pemerintah kerajaannya. Dalam ketidakberdayaan karena posisinya pada saat itu sebagai rakyat biasa, Daud hanya bisa berserah kepada Tuhan dan percaya akan pembelaan Tuhan. Di ayat yang selanjutnya dari Mazmur 58 ini, ayat yang ke-11 di situ tertulis, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Ketika keadilan yang diharapkan dari penguasa tidak didapatkan, maka keadilan dari Tuhanlah yang akan dinyatakan. Tuhan tidak akan membiarkan, tapi akan mengintervensi dan membela orang-orang benar. Dikatakan di sini ada pahala bagi orang benar, dan Tuhan akan memberi keadilan. Ini janji firman Tuhan, bahwa ada harapan bagi setiap kita yang terus-menerus hidup dalam kebenaran. Meskipun untuk sementara waktu, kelihatannya yang ada adalah ketidakadilan. Tapi percayalah bahwa di saat yang ditentukan, maka keadilan itu akan muncul. Kita akan mengalami pembelaan dan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan karena ketidakadilan yang terjadi. Mungkin ketidakadilan itu berasal dari penguasa atau dari orang-orang di sekitar kita, dari masyarakat lingkungan di mana kita berada. Mungkin kita sedang menghadapi perkara sulit dan sepertinya tidak ada pembelaan untuk kita. Di saat yang demikian saudara percayalah bahwa Tuhan
sumber keadilan akan bertindak dan bekerja bagi kita. Mari berlindung pada Tuhan dan berharap pada keadilannya. Dalam Mazmur 118 ayat 8-9 tertulis, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Tuhan ada di pihak saudara dan saya dan akan menolong kita. Tetaplah selalu setia dan hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu. Kembali firman-Mu memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Di saat situasi dunia ini penuh ketidakadilan, penuh ketidakbenaran, kami dapat berharap kepada Tuhan yang menjadi pembela dan hakim kami yang adil. Kami bersyukur karena kami punya Engkau Tuhan, yang selalu mengasihi kami, Bapa kami yang baik, yang senantiasa memelihara dan membela kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami imani, kami yakini, nyata janji firman-Mu dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah setiap kami Tuhan, dan nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.